Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Siang Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk ketua kelas pertindaannya. Berdoa dimulai. Saya. Siap belajarnya Anda semua? Siap Bu. Nah, Ibu mau kalian semua mengikuti gambar di depan. Timbangkan tangannya. Diri ya. Duduk. Boleh berdiri, boleh duduk. Duduk ya. Duduk aja. Ambil nafas. Kemudian hembuskan. Nah, apa yang kalian rasakan? Lega. Terus Enak. enak. Apa lagi? Kayak lebih stres. Itu yang bisa makan apa itu tadi tuh? Bernafas. Ada yang tahu apa saja yang terkandung dalam pernafasan kita? Hidung, paru-paru. Ya, benar ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Anda semua diharapkan mampu mendefinisikan apa itu sistem pernafasan pada manusia, kemudian dapat menyebutkan organ-organnya dan mekanismenya. Nah, definisi dari sistem pernafasan pada manusia ini yaitu pengambilan oksigen berupa O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2, atau disebut juga dengan pertukaran oksigen yang terjadi pada tubuh makhluk hidup. Nah, langsung saja kita lihat ke depan. Anda semua perhatikan. Di sini ada yang namanya hidung. Hidung adalah organ pernapasan utama yang berhubungan langsung dengan udara luar. Nah, di dalam hidung ada yang namanya rambut-rambut hidung, selaput lendir, di mana selaput lendir dan rambut-rambut hidung ini berfungsi untuk menyaring partikel atau debu yang masuk bersama udara. Nah, kemudian di dalam hidung terdapat yang namanya ini konka, di mana konka ini membantu menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu udara luar. Lanjut, udara kita ini masuk ke faring, ya betul, faring. Di mana faring ini merupakan ruang suara yang berfungsi untuk sebagai ruang suara, tempat masuknya makanan dan minuman. Nah, ini yang namanya faring. Nah, sudah faring, udara masuk ke Laring. Nah, di dalam laring ini terdapat yang namanya epiglotis dan pita suara. Epiglotis ini berfungsi untuk menutup laring di saat kita menelan makanan atau minuman. Sedangkan pita suara ini berfungsi untuk mengatur suara kita apabila suara kita tinggi atau rendah. Nah, sudah masuk udara ke laring, langsung ke trakea, di mana trakea ini disebut sebagai batang tenggorokan. Anggap saja ini yang putih sebagai batang tenggorokan. Nah, sesudah udara masuk ke trakea, langsung ke bronkus, di mana bronkus ini merupakan cabang dari paru-paru. Di mana bronkus ini cabang dari percabangan trakea yang membentuk dua, di mana bronkus memasuki paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Ada yang mau ditanyakan Anda semua? Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu.
Nah, kemudian pada bronkus terdapat yang namanya bronchiolus. Bronchiolus ini merupakan cabang-cabang kecil yang membentuk gelembung-gelembung tipis. Nah, gelembung-gelembung tipis inilah yang disebut dengan alveolus. Alveolus kita bagaikan ini balon merah. Kemudian di sini ada namanya paru-paru. Paru-paru itu adalah organ pernapasan utama kita, di mana paru-paru ini terletak di antara rongga dada. Nah, di sini ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdapat 3 lobus dan paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, silakan dia. Apa dampak bagi orang-orang yang sering merokok bagi sistem pernapasan ini? Yang bagus ya pertanyaannya, apa dampak seseorang yang sering merokok bagi sistem pernapasan kita? Nah, dampaknya itu paling utama itu pada paru-paru kita, di mana paru-paru kita ini akan mengalami radang, bronkitis atau kayak batuk berdahak, kemudian pneumonia. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup, Ibu. Nah, kalau cukup yang 2. Nah, kemudian pada bronkus terdapat yang namanya bronchiolus. Bronchiolus ini merupakan cabang-cabang kecil yang membentuk gelembung-gelembung tipis. Nah, gelembung-gelembung tipis inilah yang disebut dengan alveolus. Alveolus kita bagaikan ini balon merah. Kemudian di sini ada namanya paru-paru. Paru-paru itu adalah organ pernapasan utama kita, di mana paru-paru ini terletak di antara rongga dada. Nah, di sini ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdapat 3 lobus dan paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, silakan dia. Apa dampak bagi orang-orang yang sering merokok bagi sistem pernapasan ini? Yang bagus ya pertanyaannya, apa dampak seseorang yang sering merokok bagi sistem pernapasan kita? Nah, dampaknya itu paling utama itu pada paru-paru kita, di mana paru-paru kita ini akan mengalami radang, bronkitis atau kayak batuk berdahak, kemudian pneumonia. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup, Ibu. Nah, kalau cukup, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Untuk kelompok 1, Dinda, Dewi, dan Tia. Kelompok 2, Yeliza, Andika, dan Delvia. Silakan kelompoknya dibentuk. Ayo bergerak. Sorry, tadi Ibu ketinggalan yang jelasin tentang mekanisme sistem pernapasan. Nah, di sini kan ada media nih. Ini jika Ibu pencet balon botol yang berisi udara begini, maka alveolusnya ini akan mengembang, yang disebut sebagai inspirasi atau masuknya udara pada alveolus. Nah, kemudian jika Ibu kembalikan botolnya atau yang disebut sebagai ekspirasi, di mana balonnya akan kembali mengempes. Ya, ini tadi yang disebut namanya mekanisme. Ada yang mau ditanyakan? Nah, tugas kelompoknya sudah selesai? Sudah. Bikin lagi.
Udah selesai ya? Sudah, Bu. Udah Bu. Anita. Baik, untuk kelompok 1 silakan dipresentasikan. Anita Ibu. Itu belum dulu. Kamu nomor dua Bu. Iya, maju. Pakai media. Lagi Bu. Pakai media. Jadi yang pertama itu kan dari organ-organ yang berperan dalam proses sistem pernapasan manusia. Nah, yang dimana udara masuk di hidung, kemudian menuju ke faring, kemudian ke laring, kemudian ke trakea, kemudian ke paru-paru. Lalu di dalam paru-paru ini terdapat bronkus dan alveolus. Ya, bagus ya, beri tepukan untuk kelompok 1. Jangan main HP dulu. Perhatikan ini. Untuk kelompok 2 silakan maju. Nah, pertanyaannya nih, bagaimana mekanisme yang terjadi pada sistem bernafas, pernapasan, pada sistem pernapasan. Nah, yang pertama pada saat pernapas ini, saat pernapas langsung ada 2 mekanisme. Yang pertama, yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya yang pertama itu ada menghisap. Iya. Ya, bagaimana tadi? Nah, menghisap udara ataupun inspirasi, kemudian menghembuskan ke udara lagi, keluar lagi. Nah, seperti itu. Kalau menghembuskan tuh seharusnya mengembang atau menghembus? Kalau ini menghisap, ini Menghirup. ini menghembus. Kalau inspirasi berarti menghirup. Menghirup. Expirasi Menghembus. bagus ya, kan kelompok 2. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan sampai di sini? Cukup ya. Ya. Nah, kalau cukup, pembelajaran kita juga cukup sampai di sini. Untuk tugasnya, Anda semua membuat poster bagaimana cara kita menjaga pernapasan pada manusia. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.